Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Afdhalus shalah wa atammu taslim ala nabiyil mustafa wa rasulihil mujtaba nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ba'd. Jemaah sekalian, bina syakhsiyah muslim atau pengembangan kepribadian, pengembangan karakter muslim, amrun muhimmun, adalah perkara yang sangat penting sekali untuk kita semua, baik untuk anak-anak kita, untuk istri kita, dan untuk kita pribadi. Bagaimana tidak, Nabi kita, Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, beliau mengembangkan bina syakhsiyah muslimah. Beliau mengembangkan kepribadian, mengembangkan karakter muslim dari fase asril jahiliyah, dari fase jahiliyah kepada fase Islam. Rasulullah SAW berhasil melakukan transformasi masyarakat Arab dari jahiliyah kepada Islam. Tentu itu tidak lain dan tidak bukan melalui proses berkelanjutan, melalui proses bertahap, melalui proses yang terus-menerus yang beliau lakukan. Dari mulai dakwah sirriyah, dari mulai rumahnya Arqam bin Abi Arqam, sampai turun perintah untuk dakwah jahriyah, sampai Rasulullah SAW mengumpulkan umatnya, sampai Abu Lahab pun mengomentari dengan ucapannya yang sangat-sangat tidak sopan, alihadza jama'atana, apakah untuk ini engkau mengumpulkan kami, wahai Muhammad? Maka jemaah semua, bina syakhsiyah muslimah atau dalam bahasa Indonesianya mengembangkan kepribadian karakter muslim menjadi sangat penting sekali. Beberapa hari yang lalu datang seorang ibu rumah tangga ke tempat kami, tempat pusat konseling Islam. Beliau mengeluhkan tentang bagaimana KDRT yang dialami oleh beliau dari suaminya. Acap kali sang suami ketika punya masalah di kantor dengan atasan, yang menjadi korbannya adalah sang istri. Sedih saya mendengarnya. Ibu rumah tangga ini bercerita, suara tonasi sang suami itu begitu tinggi, pukulan itu begitu biasa, enteng, sampai kemudian padahal Allah sudah mengambil satu tangannya, sudah tidak berfungsi jamaah, tapi kekerasan itu masih ada. Akhirnya tahap pertama yang harus saya selesaikan adalah traumatik dan depresinya sang ibu. Tahap berikutnya adalah family counseling keluarga. Ada apa yang ada dalam diri, kepribadian, hati dan pikiran suami ini. Datang juga kepada kami seseorang yang memiliki jabatan di middle management, mungkin sekitar manajer mungkin ya, di salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Datang punya JAD, General Anxiety, punya kecemasannya begitu tinggi sampai sulit untuk tidur.
Satu, anxiety itu, rasa cemas itu begitu naik ketika dia mendapatkan respon yang tidak baik dari atasannya. Sehingga ini memberikan pengaruh negatif kepada orang-orang di sekitar dia. Pertanyaannya kemudian, apa yang terjadi dengan diri orang ini? Begitu juga beberapa manajer setelah saya memberikan training datang karena kami memberikan sesi konsultasi konseling di sore hari, mengeluhkan berbagai macam perilaku yang dia mengaku secara privat yang negatif yang dia alami. Kasusnya bukan lagi uang, tapi bagaimana dia bisa merespon berbagai hal yang kemudian mempengaruhi kondisi alam perasaan dan pikirannya dia. Berbeda dengan didikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi menghadirkan Abdullah bin Hudzafah yang 2 kali beliau, salah satunya adalah didelegasikan kemana? Ke Kisra, membawa suratnya Nabi seorang diri agar Raja Persia masuk Islam. Berikutnya ketika diutus oleh Umar sebagai salah satu daripada bagian pimpinan pasukan Raja Romawi, dia tertangkap. Dibujuk untuk dibujuk untuk keluar dari Islam ke agama non-muslim, dibujuk setelah mengetahui bahwa Abdullah bin Hudzafah adalah sahabatnya Muhammad. Dibujuk habis. Sampai Abdullah bin Hudzafah disalib. Lalu apa? Anak-anak panah itu diarahkan kepadanya, diancam. Tapi emang terjadi. Bergemingkah? Tidak. Dia tidak bergeming sedikit pun untuk keluar dari Islam. Lalu pun Raja Romawi pun menggunakan cara yang kedua. Diambil bejana besar yang mendidih, diambil di antara pasukannya yang bersama dengan Abdullah bin Hudzafah 2 orang. 1 orang dimasukkan, 1 lagi masih tertinggal, masih ada di situ. Abdullah bin Hudzafah pun menangis. Apa tangisannya? Apakah tangisan takut? Tidak. Tidak ada rasa takut sedikit pun dalam diri Abdullah bin Hudzafah. Yang membuat dia takut bukan karena takut dia dimasukkan ke dalam bejana, bukan. Yang dia tangisi adalah kenapa nyawa saya itu hanya ada 1. Allahu Akbar, luar biasa sekali. Abdullah bin Hudzafah salah seorang sahabat Nabi yang dididik oleh Nabi secara langsung. Sampai akhirnya Raja Romawi pun mengalah. Dan dia meminta kepada Abdullah bin Hudzafah untuk apa? Terakhir adalah untuk mengecup keningnya. Tapi Abdullah bin Hudzafah memberikan syarat, bebaskan pasukan yang bersama denganku. Akhirnya dibebaskanlah beliau dan pasukannya. Sekembalinya di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang pertama kali yang dilakukan oleh Umar adalah mengecup keningnya Abdullah bin Hudzafah. Luar biasa. Tertanam karakter akidah yang begitu kuat dalam diri Abdullah bin Hudzafah. Tidak kenal takut, tidak kenal khawatir, tidak ada. Dirinya milik Allah Azza wa Jalla. Coba kita perhatikan lagi. Bagaimana Abdurrahman bin Auf yang tidak merasa takut akan miskin, sebagian hartanya dikasih untuk kaum muslimin. Luar biasa. Bagaimana Abdurrahman bin Auf kemudian begitu luar biasa. Ketika beliau hijrah, dikasih bantuan oleh kaum muhajirin, dia tidak mau. Oleh kaum ansor,
Dia hanya minta apa? Di mana pasar? Dengan kemampuannya beliau mengembangkan bisnis. Dari hasil yang beliau dapatkan, beliau kembangkan. Dari hasil yang beliau miliki, beliau berbagi kemanfaatan untuk umatnya. Maka jamaah sekalian, bina syakhsiyah muslim dihadirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah gharsul aqidah. Yang pertama adalah penanaman akidah, kekuatan akidah. Selama kurang lebih 13 tahun Nabi mentarbiyah mereka dengan tarbiyah akidah. Sehingga hadirlah sosok generasi unggul, sosok generasi yang tidak takut, tidak gentar kecuali Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita akan berkisah, banyak sekali kisah yang bisa kita dapatkan dari sirahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kita lihat juga Pak Amr bin Khaisam. Bagaimana bapaknya Khaisam ketika perang Badar sebelum pergi bilang sama anaknya, "Wahai anakku, hendaklah engkau tetap di rumah bersama dengan istrimu." Lalu apa jawaban anaknya ketika itu? Dengan bahasa yang lembut, dengan bahasa yang begitu sopan. "Wahai ayah, seandainya ini bukan pahalanya surga, mungkin aku akan memilih engkau, memilih ucapan. Seandainya bukan jannah ganjarannya untuk perang Badar, maka mungkin aku akan memilih pendapatmu. Aku akan tetap di rumah bersama dengan istriku. Tapi ini adalah surga, wahai ayah." Sampai terjadi sedikit perselisihan antara dia dengan ayahnya, yang kemudian akhirnya apa? Kedua-duanya pun perang Badar. Perang Badar. Dan Allah gugurkan, ya, salah satu di antara keduanya yang kemudian anaknya atau Amr kalau tidak khilaf gugur di perang Uhud. Inilah peninggalan kaum muslimin. Ini semangat mujahadah mereka. Tidak ada ruh jihad, ruh mujahadah. Tidak ada ruh akhlak berdiri sendiri tanpa ada ruh akidah. Tidak ada. Tidak ada ceritanya. Maka yang menggerakkan mereka adalah akidah. Lihat bagaimana Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, Bapak semua, merespon ketika perang Hunain. Bagaimana Nabi merespon ketika perang Hunain? Dalam sebuah riwayat, "Nahnu khudasa'u ahadin bizikrin." Ketika itu kami baru masuk Islam di antara para sahabat yang baru masuk Islam setelah Fathu Mekah. 2 pekan atau kurang lebih terjadi perang Hunain. Ya. Mereka melewati sebuah tempat di mana mereka ketahui terdapat pohon di dalamnya dan pohon itu dinamakan Zatu Anwat. Ya, Zatu Anwat. Di mana Zatu Anwat ini adalah pohon ya yang yu'allik di aslihatahum, di mana pedang-pedang kaum musyrikin itu digantung di pohon ini. Maka para sahabat Nabi yang baru masuk Islam pun, yang belum mendapatkan tarbiyah rasikhah, yang belum mendapatkan tarbiyah yang kuat pada fase Mekah, beliau minta izin sama Nabi. "Ya Nabi, ij'al lana Zata Anwat." Wahai Rasul, buatkan untuk kami Zatu Anwat. Kama lahum Zatu Anwat. Sebagaimana mereka punya Zatu Anwat, sebagaimana mereka punya pohon yang dengannya digantungkan pedang-pedang untuk ngalap berkah supaya hebat. Maka apa kata Nabi? Nabi langsung merespon, "Allahu Akbar." Allah Maha Besar. Qultu
qultum kama qala Banu Israil di Musa. Apa yang kalian katakan seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa. Lalu Rasul pun mengutip satu ayat. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ya Musa, kata Bani Israel, buatkan untuk kami satu Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan-Tuhan. Lalu terakhir Nabi mengatakan, la tarkabunna sunana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah tradisi-tradisi sebelum kalian. Allahu Akbar. Nabi melakukan preventif langsung. Bagaimana dengan kondisi sekarang? Jemaah sekalian. Hadhihi tarbiyatur Rasul. Inilah tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Kepada para sahabatnya. Dibina. Tidak ada sekecil pun diberi peluang. Oke. Ketika terjadi perselisihan di antara mereka yang mengangkat dan memanggil dengan panggilan-panggilan ya lal muhajirin wa ya lal ansar. Apa kata Nabi? Ada'utum da'wa jahiliyah? Apakah kalian akan menyuruh dengan seruan jahiliyah? Kesukuan? Wahai orang-orang muhajirin, wahai orang-orang ansar. Nabi langsung memberikan respon. Kepada siapa? Kepada mereka. Maka jemaah sekalian, bina syakhsiyah muslimah, mengembangkan karakter kepribadian muslim, itu wajib. Entah kita seorang ayah kepada anak dan istri kita, entah kita seorang istri, seorang ibu kepada anak kita, entah dalam sebuah perusahaan yang Allah berikan anugerah kepada sebagian orang untuk membantu membentuk kepribadian, maka bagian terbesar dia mengambil bagian daripada salah satu bagian misi kenabian. Dakwah ilallah, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan terjadinya korupsi? Jamaah sekalian, pemilik umroh, saya dapati beberapa pemilik umroh nilep duit umat. Saya nggak sebutin umroh mana saja, ada lebih dari 3 atau 4 umroh yang saya riset yang berhasil nilep duit umat penyelenggara umroh. Pertanyaannya, di mana akidahnya? Di mana syakhsiyah Islamnya, kepribadian muslimnya itu di mana? Apa yang salah? Apa yang hilang? Belum lagi kasus terakhir akhir ini di Lampung. Satu pondok terjadi pelecehan seksual. Apa yang salah? Adakah sesuatu yang keliru dalam proses pembelajaran, dalam proses pengembangan diri, pengembangan kepribadian, dalam proses pembelajaran agama? Maka jemaah sekalian, pertanyaannya kemudian untuk kita semua yang hadir di sini, apa yang dapat kita lakukan agar kita bisa mengembangkan bina syakhsiyah Islamiyah? Apa yang dapat kita lakukan dengan mengembangkan kepribadian Islam? Yang pertama yang kita lakukan itu apa? Ketika usia kita sudah seperti ini itu apa? Kalau memang membentuk karakter kepribadian Islam itu adalah penting, lalu first step-nya, langkah pertama itu gimana? Apakah dengan teori seperti ini? Tidak. Ini bagian. Tapi yang terpenting adalah bagaimana cara kita mengembangkan setahap demi setahap. Sebagai Nabi yang mulia Rasulullah SAW mengembangkan umatnya. Ada 17 cara Nabi di dalam strategi model pendekatan pengembangan karakter kepribadian. Itu yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan 17 pendekatan. Satu di antara dengan pendekatan lecturing seperti ini. Tapi ada pendekatan-pendekatan yang lain yang bisa dilakukan. Mudah-mudahan insya Allah ta'ala
Kita akan coba memaparkan sedikit demi sedikit, ya, setahap demi setahap apa dan bagaimana cara Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mentarbiyah umatnya. Bukan hanya semata-mata nazariyat, bukan hanya semata-mata teori di atas kitab atau teori ya di atas slide present, tidak. Tapi bagaimana kita bisa secara terus menerus tadarruj melakukan proses perubahan. Seperti barangkali yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Gitu jamaah sekalian. Baik, ini sampai jam 1 ya. 4 menit lagi. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita bisa ambil hikmah dari proses bina syakhsiyah muslim di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kalau Allah tetap memberikan kesempatan pada saya untuk hadir, kita akan bahas ya masadir, rujukan, referensi fi bina'i syakhsiyah muslim. Referensi standar di dalam mengembangkan kepribadian karakter seorang muslim yang berbasis dengan basis amanah ini dalam kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.